Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena ini biblical. Ya, biblical itu artinya berdasarkan kitab suci ya. Berdasarkan kitab suci. Judulnya itu 4 strategi ya. 4 strategi menghadapi krisis ekonomi pasca krisis kesehatan secara biblical ya. Seperti kita ketahui, krisis hari-hari ini adalah krisis kembar ya. Krisis kembar ya. Artinya ada 2 krisis yang berhimpitan ya, berhimpitan ya. Yang pertama itu krisis kesehatan, yang kedua krisis ekonomi ya. Cuma krisis kesehatan itu kita juga belum tahu kapan berakhir, sementara krisis ekonomi belum akan berakhir ketika krisis kesehatan itu berakhir ya. Nah ini yang kita perlu antisipasi ya, antisipasi kita perlu hadapi ya. Karena tanpa strategi kita akan tenggelam, kita akan menjadi korban ya, kita akan menjadi korban. Nah, saya akan baca ya dari kitab suci ya. Ini menarik sekali. Ayat ini, ayat-ayat ada 4 ayat ya. Itu ayat-ayat yang selalu saya pikirkan selama ini. Ya, setiap saya ingat, saya pikir Tuhan mau bicara apa mengenai ayat-ayat ini ya. Yaitu dari Amsal 30 ayat 24 sampai 28, saya bacakan saja ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi ya, tetapi yang sangat cekatan. Kata cekatan ini menjadi salah satu kata kunci yang penting ya. Artinya kalau kita tidak cekatan di saat krisis seperti ini, waduh, kita akan tenggelam ya. Kita akan jadi korban ya. Yang pertama dikatakan semut ya. Semut ini dikatakan bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas ya. Yang kedua itu pelanduk. Pelanduk ini dikatakan bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Yang ketiga itu belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Yang keempat dikatakan cicak ya, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Penulisnya ini mengakui namanya jagur, bukan jagur ya, tapi agur ya, mengaku namanya agur. Tetapi banyak orang mengatakan kalau lihat kata-kata hikmatnya ini ditulis oleh Raja Salomo ya, Raja Salomo dikenal juga sebagai Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman. Tapi saya lebih suka bilang dia raja karena memang dia seorang raja. Lalu kata Salomo itu dekat atau akar katanya dengan shalom, damai ya. Jadi Salomo ini melambangkan raja damai yang akan datang ya. Kelihatannya sudah tidak lama lagi dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Sebelum kita bahas tentang semut sebagai nanti kita ya, pelanduk, belalang, cicak sebagai untuk kita jadi contoh
strategi apa yang mereka pakai dalam mempertahankan hidup ya. Saya akan lihat dulu dia dari segi kepribadiannya. Kalau kita kaitkan dengan DISC itu kan kalau kita ya anak-anak muda yang sekarang lagi cari kerjaan, itu yang dinilai itu biasanya di kantor-kantor itu diterima dengan tes untuk melihat DISC-nya ya. D-nya itu kan dominan ya. I-nya itu influencer. S-nya itu steady, C-nya itu compliant ya. Nah, saya melihat semut ini adalah compliant ya. Dia itu taat asas ya. Dia ikut bener pola. Jadi nenek moyangnya itu cara cari makannya, ambil makanannya di mana ya, musim apa, itu udah turun aja sama mereka ya. Kita kan tidak tahu cara dia mengajarkan, apa insting saja. Tuhan yang menciptakan, yang mengajarkannya ya kita tidak tahu. Lalu pelanduk itu sebelum ke pelanduk, semut itu kalau di kepribadian yang satu lagi yang kita kenal dengan istilah melankolis ya. Jadi semut itu dia selain compliant di DISC, dia itu melankolis ya, seorang melankolis ya. Sementara pelanduk itu dia termasuk steady ya, steady. Kalau di kepribadian itu pragmatis ya. Nah, pelanduk ini dikatakan sebagai fleksibel, lentur ya. Dalam pertemanan itu dia damai ya, suka damai ya, tidak memihak sana memihak sini ya. Nah, itu pelanduk. Yang ketiga, belalang itu dikatakan sebagai dominan. Nah, nanti kita lihat sifatnya ya. Dominan kalau di kepribadian itu koleris ya, koleris. Boleh dibilang dia ini pendobrak ya, punya visi yang dia kejar dan harus dapat ya. Nah, itu belalang. Sementara cicak ini kalau di DISC itu dia influencer ya. Influencer kalau di kepribadian itu sanguinis ya. Nah, masing-masing kepribadian itu memiliki kecocokan dalam bidang pekerjaan tertentu. Dikatakan ya, diteliti ini ya oleh para peneliti, seorang sanguinis cocok dalam bidang pekerjaan seperti presenter, penyiar ya, sales, pengacara, tour leader, selebriti, ini yang cicak tadi ya. Kalau seorang koleris ya, seperti belalang tadi, cocok dalam bidang pekerjaan, dia sebagai direktur ya, owner perusahaan, bos ya, dokter, karena dia kalau sudah punya target harus capai ya. Kalau orang yang tidak ketat dalam hal target, nggak cocok jadi pimpinan ya. Nah, dia punya sifat belalang. Seorang melankolis ya, seperti semut tadi, cocok dalam bidang pekerjaan itu keuangan ya, komputer, research dan development ya, QC itu quality control atau QA, quality assurance ya, atau sebagai hakim atau notaris. Sementara seorang pragmatis itu cocok dalam bidang pekerjaan staf administrasi ya, counselor, customer service ya. Nah, ini sepintas mengenai kepribadian tadi ya, kepribadian. Nah, kita lihat sekarang semut di Amsal 30 ayat 25 itu kan dikatakan semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Di sini ada konsep menabung atau menyimpan ya. Ada kata-kata menyediakan. Jadi waktu musim panas dia sediakan makanannya, nanti kalau sudah musim dingin dia nggak keluar-keluar ya, karena semua tumbuh-tumbuhan mati ya, kecuali cemara ya.
Lalu binatang-binatang lain juga tidak ada makanan, mereka sembunyi semua mungkin ya, hibernatik atau bagaimana. Nah, mereka punya makanan pada saat-saat musim dingin itu ya. Di sini kita belajar bagaimana semut ini adalah punya tipe itu ya, punya persiapan untuk keberhasilan yang akan datang. Jadi strategi untuk berhasil di masa krisis ini artinya dia sebelumnya sudah siap ya. Jadi kita tidak selalu musim panas ya, ada musim dinginnya, tidak selalu tidak ada hujan, nanti ada hujannya ya. Jadi semut ini adalah tipe binatang yang mempersiapkan diri untuk keberhasilan yang akan datang ya. Dan semut ini sadar akan berharganya waktu ya. Lalu dia ya, semut ini tidak dibatasi oleh kondisinya ya. Kita tahu ya, kondisinya fisiknya bagaimana, lemah ya, kecil ya, tapi dia bisa bawa daun yang besar ya, dia bisa bawa benda-benda yang lebih besar dari badannya ya. Nah, ini semut ini. Jadi dia tidak dibatasi oleh kondisi fisiknya, kondisi ekonominya, pendidikannya, status sosial, ya enggak. Artinya begini, strateginya si semut ini bisa diterapkan oleh siapa saja ya. Anda mungkin bukan orang kaya, tetap bisa melaksanakannya. Tidak punya pendidikan, bisa melaksanakannya ya. Ini belajar dari semut ya. Jadi tidak dibatasi oleh kondisinya. Dan semut ini bekerja keras ya. Bekerja keras dengan apa yang ada padanya ya. Ya, kemampuan dia hanya terbatas begitu, tapi dengan segala apa yang dia punya, dia bisa kerjakan apa saja ya. Dan semut ini mengandalkan alam, jadi dia simpan di bawah tanah ya, sehingga waktu musim salju datang gitu ya, musim dingin, salju numpuk di atas tanah, mereka santai-santai aja di dalam lubang ya. Persediaan makanannya banyak, tinggal makan saja di dalam ya. Jadi strategi pertama yang harus kita lakukan di masa krisis ini adalah menabung ya. Mungkin pertanyaannya, wah bagaimana mau menabung, duit nggak ada ya. Justru harus menabung walaupun sedikit ya. Ada 100.000, tabung 100.000. Dulu waktu saya masih kuliah ya di Palembang, waktu itu ya 50 tahun lalu lah ya, saya lihat ada keluarga ya yang saya ikutin itu dari miskin itu ya, dari miskin. Ini Chinese ya, keluarga Chinese. Dia sediakan satu kaleng di rumahnya itu. Setiap hari dia mesti masukkan 100 perak waktu itu ya. Mungkin sekarang katakanlah 100.000, itu setiap hari itu. Saya ikutin 3 tahun kemudian dia sudah punya truk ya, punya mobil, truk untuk usaha ya. Dia itu memang di tanah-tanah yang tidak dipakai itu mereka bikin kebun, ya mereka jualan. Jadi ternyata kedisiplinan untuk menyimpan itu membuat dia kaya ya. Jadi bukan menabungnya sebenarnya yang utama, tetapi kedisiplinannya ya. Artinya habits ya. Karena itu kan ada konsep bahwa sisihkan bukan sisakan. Jadi setiap ada income, sisihkan, jangan sisakan gitu. Nggak ada sisa itu. Kalau prinsipnya itu sisakan baru ditabung, nggak ada sisa. Tetapi harus disisihkan ya. Nah kalau cuma 100.000 di mana mau menyisihkannya
ya. Nah, di sini kelebihannya ada satu koperasi ya yang menyediakan satu konsep tabungan secara digital itu apa namanya 100.000 pun bisa, bunganya menarik 7% ya, 1 bulan ya. Mau 1 bulan mau 2 bulan silakan ya. Nah, yang kedua itu pelanduk ya, binatang pelanduk ya. Dikatakan di Amsal 30 ayat 26 itu pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu ya. Pelanduk di sini dikatakan sebagai bangsa yang lemah tetapi yang menjadikan lubang-lubang di bukit batu sebagai rumahnya. Itu sebabnya dalam bahasa Ibrani binatang itu disebut syapan ya. Syapan yang akar katanya adalah the hider, tukang sembunyi atau to hide, yaitu bersembunyi ya. Nah, hikmat apa yang ada di apa namanya pelanduk ini ya? Jadi kalau tadi semut itu hikmat di atas kelemahan diri, maka dia ini hikmat di atas keperkasaan pemangsanya. Dia kan lemah nih. Kalau di Indonesia kita kenal pelanduk walaupun sekarang sudah jarang ditemukan ya. Tapi di sana bukan pelanduk sebenarnya, tetapi dia kecil, binatangnya kecil ya. Cuma dia cerdik begitu ya. Nah, dia itu punya pemangsa yang siap menerkam dia kapan saja ya. Nah, sementara dia itu punya hikmat, yaitu dengan cara dia mengandalkan bukit-bukit batu itu ya sebagai perlindungannya. Jadi kalau musuhnya itu bagi kita sekarang adalah krisis ekonomi ya, maka hikmat itu harus bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Nah, itu yang diajarkan oleh pelanduk ya. Mampu melihat peluang di tengah ancaman. Ya, jadi krisis itu kan kalau bahasa Cinanya punya dua makna ya. Satu ancaman, satu peluang. Jadi si pelanduk ini bisa melihat kapan pemangsanya itu ada dan kapan lagi tidak ada untuk dia bisa keluar ya. Itu artinya dia mampu melihat peluang di tengah ancaman. Jadi di tengah krisis selalu ada pintu ancaman, ada pintu peluang namanya. Jadi kalau pintu satu tertutup, maka kita percaya Tuhan menyediakan pintu yang lain untuk terbuka ya. Lalu si pelanduk ini adalah binatang yang berani mengambil risiko yang terkalkulasi ya. Jadi bukan semua risiko dia ambil, yang terkalkulasi ya, calculated risk ya. Dan dia itu membangun relasi dengan yang lebih kuat, yaitu batu karang tadi ya. Kalau kita, batu karang itu lambang dari Tuhan ya. Jadi dia membangun relasi dengan Tuhan. Dan dia itu mengandalkan batu karang itu sebagai perlindungan, benteng ya. Nah, kita mesti belajar dari pelanduk ini strategi apa? Yaitu cari peluang di balik berbagai krisis. Jadi kalau tadi semut itu strategi pertama adalah menabung ya. Tentu untuk menabung dia harus berhemat ya. Yang kedua adalah cari peluang. Peluang ada di mana-mana. Kita tahu ya bahwa sekarang misalnya banyak bisnis yang tutup ya atau ambruk ya. Tetapi kita tahu juga ada bisnis yang tambah berkembang ya, seperti yang jualan obat-obat ya, jual jahe, jual kunyit ya. Tadi pagi saja ada teman tanya, itu beli kunyit di mana? Ya, saya kasih tahu saja nomor teleponnya, saya kasih coba mau nggak dia jual ke Anda, karena biasanya dia mau kalau yang ikut seminar kesehatan dari anaknya ya. Kalau saya dulu karena ikut seminarnya dia mau jual ke saya. Jadi kita harus cari peluang di balik berbagai krisis ya.
itu ada banyak sekali peluang. Misalnya kita dari rumah sekarang tidak boleh keluar rumah, kita bisa bisnis cari dropship ya. Kita jual misalnya ambil dari satu tempat ya, terus kita jual di marketplace seperti Shopee, Tokopedia ya. Kemarin saya beli buku yang berjudul 100 juta pertama dari Shopee. Nah, itu menarik sekali, bukunya bagus sekali. Jadi kalau ada yang berminat juga boleh, buku itu saya baca bagaimana dia strategi step by step ya untuk mencari supplier ya yang bisa untuk dropship. Dropship itu artinya kan kita menjualkan barangnya nggak sama kita, barangnya masih sama si supplier, nanti kita kasih tahu kirimnya kemana. Itu dropship ya. Nah, yang ketiga itu binatang yang kecil ini adalah belalang. Dikatakan ini ya, Amsal 30 ayat 27, belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Ya. Bahkan ditulis di Yoel 1 ayat 4 itu, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Di sini kita lihat the power of unity ya. Kekuatan dari satu kesatuan ya. Jadi di sini si belalang ini mengandalkan angin. Ya. Jadi belalang itu tidak bisa terbang dengan sendirinya dia. Ya. Karena ada angin baru dia bisa terbang. Walaupun dia ada sayap ya. Nah, yang menarik adalah kemana angin itu pergi, ke situ dia pergi. Ya, dia tidak pernah bertentangan dengan angin. Nah, angin di sini kan melambangkan alam semesta. Alam semesta ini tentu jangan lupa kita lihat di baliknya adalah Sang Pencipta. Jadi strateginya si belalang ini adalah mengandalkan angin atau katakanlah Tuhan untuk menentukan rezekinya. Ya. Jadi si belalang ini terbang untuk pergi mencari tempat yang untuk dia dapat rezeki, yaitu kan dalam hal ini makanan ya. Itu dia mengandalkan angin. Ya. Mengandalkan alam semesta atau mengandalkan Sang Pencipta ya. Dan dia itu mengandalkan sinergi dengan yang lain. Tadi dikatakan ya, apa yang ditinggalkan belalang pengerit ya dimakan belalang pindahan. Mereka kerjasama. Ya, kalau sudah belalang itu lewat di satu wilayah ya, maka satu wilayah itu akan habis ya. Jadi kalau dia sudah lewat itu, semua pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan itu begitu mereka lewat udah tinggal batangnya saja ya. Nah, dalam hal belalang ini kita lihat adanya keseragaman dalam menyelesaikan tugas, harus tuntas ya, dan tak terhentikan oleh apapun. Makanya tadi saya katakan dia koleris ya, dia seorang koleris, dominan ya. Jadi strategi apa yang kita belajar dari belalang ini? Inilah strategi ketiga, yaitu berusaha habis-habisan. Kalau istilahnya Yehezkiel Sebua itu berusaha gila-gilaan ya. Kalau di Amerika kan ada istilah do or die, artinya kalau tidak melakukannya kita mati. Do or die ya. Jadi kalau strategi pertama tadi menabung, strategi kedua itu mencari peluang, maka strategi ketiga ini haruslah berusaha habis-habisan. Ada yang bilang begini, wah tabungan saya masih banyak, untuk apa saya berusaha habis-habisan? Nah, itu ada yang mengingatkan begini, namanya Josian. Josian ini penulis buku Shopee tadi ya. Dia bilang begini, kita mesti bikin kepepet buatan.
pepet buatan ya, artificial desperation ya. Jadi tabungan kita itu kita kunci, kita gembok supaya kita seakan-akan tidak ada uang untuk kita jadinya berusaha habis-habisan ya, cari peluang tadi ya, tapi juga berusaha habis-habisan untuk menabung juga, menabung lagi, cari uang lagi ya, cari usaha lagi ya. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu kapan krisis kesehatan ini berakhir ya. Ini kan krisis kembar ya, krisis kesehatannya belum berakhir, apalagi krisis ekonomi. Kalau krisis kesehatannya berakhir, krisis ekonominya pun akan ikut berakhir ya. Jadi strategi yang kita pelajari dari belalang ini adalah berusaha habis-habisan ya. Karena tadi dia punya prinsip tak ada yang bisa menghentikan dan semua tugas harus tuntas ya. Nah, kita masuk ke yang keempat. Amsal 30 ayat 28 bilang begini. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ya. Nah, cicak ini dapat ditemukan mulai dari rumah orang biasa sampai istana raja. Penulis Amsal ini yang tadi mengaku sebagai Agur tadi, melihat bahwa hal ini sebagai sesuatu yang sangat menarik. Karena tak seorang pun bisa masuk ke kamarnya raja tanpa izin atau diundang. Sementara cicak bisa masuk tanpa izin atau diundang. Apa yang kita pelajari dari cicak ini? Yang pertama ya, jangan pernah merasa rendah diri. Ya. Jadilah diri sendiri, tidak mencoba menjadi seperti orang lain. Miliki citra diri yang baik. Ingat kita ini adalah imago Dei ya, image-nya Tuhan. Selalulah berpikir bahwa Anda itu orang penting ya, walaupun kita tetap harus rendah hati. Jadi yang pertama tadi, jangan pernah merasa rendah diri, itu cicak. Yang kedua, jangan pernah mau dibatasi oleh kondisi apapun ya. Bayangkan katanya di sini yang dapat kau tangkap dengan tangan ya, tetapi juga ada di istana-istana raja. Dan cicak ini menanggalkan kebiasaan buruk atau mindset yang usang. Kadang-kadang kita pegang satu mindset usang ya, atau kebiasaan buruk ya, yang kita pegang terus ya. Ketika krisis, kita mesti evaluasi ulang, mindset itu masih bisa kita gunakan atau tidak ya. Kita tahu ya, cicak ini kan seperti ular, dia ganti kulit ya, makanya dia setiap membesar badannya itu karena dia ganti kulit ya, seperti cicak, seperti ular juga. Itu melambangkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ya, yang lama, bukan cuma buruk saja, yang lama, yang sudah usang, mindset yang salah ya, seperti mindset scarcity. Tahu ya, mindset scarcity, selalu terbatas. Kalau saya kasih uang ini kepada orang lain, maka uang saya habis. Itu scarcity. Tetapi kalau abundant, berkelimpahan, itu mindset berkelimpahan, selalu percaya ketika saya memberi, Tuhan akan memberi lebih lagi. Karena kan Tuhan kita kan tak terbatas dalam hal memberi ya. Nah, strategi apa yang dari cicak ini sebenarnya? Yaitu networking, berjejaring ya. Jadi kalau tadi pertama itu kita harus menabung ya, dengan berhemat ya, kita sisihkan, bukan sisakan. Yang kedua itu kita mencari peluang, selalu ada peluang ya. Yang ketiga itu kita
berusaha habis-habisan ya, kerja keras ya, do or die, kalau perlu kita bikin kepepet buatan. Maka yang keempat ini networking. Saya diajarkan oleh Yeskil Sebua itu begini, Anda harus punya follower 5.000 di Facebook dan punya follower 10.000 di Instagram. Tapi bukan sembarang follower, harus follower yang tertarget. Saya sih sudah punya follower kalau di page saya ya udah lebih dari 5.000, tapi saya tidak tahu itu yang tertarget atau bukan. Jadi kita mesti lihat lagi, karena follower itu sudah ada yang tidak aktif, sudah ada yang meninggal, itu kita hapus. Saya pernah menghapus itu ya, dari hampir 5.000 saya hapus tinggal 3.000. Itu yang pribadi punya ya, masih harus saya hapus terus. Nah itu nanti cara mencari follower yang tertarget adalah kita mau jualan apa. Misalnya kita mau jualan fashion. Nah yang suka fashion kan wanita. Ya kita cari misalnya grup pengusaha atau ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga yang kerja dari rumah ya, atau kalau di Instagram itu kita lihat kelompok-kelompok anak-anak muda ya. Dan kalau di Instagram itu biasanya untuk wanita-wanita itu. Kalau di Facebook campur, tetapi beda market itu ya, Facebook dengan Instagram. Jadi kita bisa punya follower yang banyak itu sama juga punya pasar ya, punya pasar. Jadi kalau kita mempromosikan sesuatu, maka itu pasti laku ya. Nah jadi strategi keempat ini networking. Nah ada satu bisnis yang menarik, dia tuh konsepnya reseller get reseller ya. Jadi kita jadi reseller, lalu kita promosikan barangnya, orang tertarik ya, maka orang jadi reseller juga. Saya baru coba ya, karena tinggal di rumah begini ya, stay at home ini, saya mulai coba. Udah mulai beberapa teman gabung ya. Nah reseller get reseller ini ketika saya belanja, saya dapat bonus. Ketika teman saya yang saya ajak itu belanja, saya masih dapat bonus. Kelihatannya mirip MLM ya, tapi ini bukan MLM, karena ini kan konsep reseller, hanya dia bikin reseller di kedalaman 3 level ya. Dan produknya yang menarik, produknya ini adalah produk-produk kesehatan ya. Misalnya madu, dia ada madu propolis. Yang saya suka itu madu campur daun kelor ya, madu daun kelor. Nah sekarang kan penting itu ya. Ada juga teh daun kelor ya, ada teh daun kelornya dicampur jahe. Ada juga essential oil yang jahe ya. Essential oil untuk kita bisa tidur malam dengan enak itu misalnya lavender. Jadi kita pakai diffuser itu, kita taruh nanti di air. Diffuser itu kan kayak aromaterapi. Nah itu kita menghirup baunya itu, kita tenang, lalu kita tidurnya enak ya. Dia juga jual serat. Jadi kalau kita di usus ini kan kotor ya, supaya sehat itu menghindarkan kita dari
kanker usus ya, itu mesti dibuang ya, dibersihkan, karena itu ada serat. Banyak dia produk-produk kesehatan itu ya, tapi yang laku sekarang itu yang jahe daun kelor gitu ya, madu propolis, madu kelor, termasuk essential oilnya, yang jahe, yang apa namanya lavender ya. Kalau istri saya suka yang peppermint itu. Peppermint itu kalau kita bauin capek-capek itu langsung hilang ya. Nah, jadi dari empat ini ya kita bisa lihat ya, keempat-empatnya biar bagaimana itu mengandalkan Tuhan ya. Kelihatan mengandalkan alam semesta ya. Tadi semut mengandalkan musim, mengandalkan tanah ya, sebagai tempat dia di dalam tanah itu dia tinggal ya. Jadi ketika kita bicara alam semesta sebenarnya itu mengandalkan Tuhan ya. Pelanduk itu mengandalkan bukit-bukit batu ya. Sementara belalang itu kan mengandalkan angin ya, mengandalkan angin. Kalau cicak itu mengandalkan apa? Akses ya. Artinya di dalam dunia ini selalu ada akses. Kita kadang-kadang heran juga, sudah bikin rumah ya sedemikian ketat, nggak ada lubang ya, tapi malam-malam kita lihat ada aja cicak. Kadang-kadang kita berpikir dari mana datangnya cicak ini ya. Nah, dia mengandalkan akses, sebab di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Jadi dia mengandalkan ketidaksempurnaan daripada sebuah sistem, dia masuk. Itulah yang namanya kemampuan influencer atau sanguinis ya. Jadi sebenarnya untuk networking, untuk berjejaring itu selalu ada lubangnya, ada aksesnya. Nah, itu yang kita pelajari dari keempat ini. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa 4 strategi ini biblical ya, biblical, dan ini cocok buat krisis saat ini, bahkan krisis kapan saja, yaitu menabung, teruslah menabung ya. Kemarin saya coba sebarkan di Facebook tentang strategi menabung, strategi meminjam di saat krisis ya. Yang membaca ada 3.000-an ya, bahkan yang baca sampai habis itu 1.357 yang engagement ya. Banyak bener ya. Tapi dari 1.357 ini yang ngubungin saya cuma 2 yang mau nabung, karena kelihatan judulnya itu strategi meminjam di saat krisis. Mereka pikir mau pinjam, jadi ada ribuan orang sekarang mau cari pinjaman ya. Setelah dibaca ternyata di mana-mana yang namanya mau minjam itu nyimpan dulu kalau di koperasi ya. Nggak mungkin datang langsung meminjam. Koperasi lebih suka meminjamkan kepada anggota, yaitu ketika anggota itu menabungnya kelihatan ya. Jadi kan koperasinya bisa melihat selama setahun ini orang tertib menabung, kebiasaan itu kan justru satu karakter yang baik ya. Karena kan memberi kredit harus juga melihat karakter dari peminjam. Ini tipe orang yang akan bayar atau tidak nih ya. Nah, ketika dia menabungnya tertib, maka dia adalah orang yang bertanggung jawab dan dia pasti akan membayar. Nah, jadi kalau mau minjam nanti tahun depan ada krisis lagi, ya nyimpennya dari sekarang ya. Ketika baca begitu langsung mereka batal. Tapi ada saja yang tetap aja tanya, tapi bisa pinjem nggak? Tadi pagi aja masih syaratnya untuk minjem gimana? Ya syaratnya nabung dulu, tapi nabungnya mesti tahun lalu ya. Nah, jadi yang pertama menabung, yang kedua cari peluang baru, selalu ada. Strategi ketiga itu kerjakan habis-habisan. Strategi keempatnya itu adalah networking ya, networking. Jadi sekian dulu dari saya ya. Ini
ini selain live saya juga rekam ya, karena rekaman ini yang nanti saya mau masukkan di YouTube ya, supaya bisa ditonton oleh banyak orang. Mungkin sekian dulu dari saya, Tuhan memberkati.